Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita hari-hari ini, setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dan kami kembalikan setiap pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Engkaulah sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan setiap kami. Terima kasih ya Bapa.
dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kalau jawaban bagi setiap kami itu dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kaulah sumber pengharapan kami, terpujilah nama-Mu. Kau yang memberi kami kemenangan, Allah yang dahsyat. Tuhan, biarlah
Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama bagi setiap kami Tuhan. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kaulah segalanya bagi kami. Mari yang di rumah-rumah, angkat hatimu lebih lagi. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, Yesus yang layak disembah. Kami nyatakan Engkau besar. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Lebih lagi angkat suaramu, kita mau katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy
Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan dari awal hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan Allah yang menetapkan setiap langkah-langkah kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkaulah sumber kemenangan setiap kami. Sebab itu kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, Kau Tuhan yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Saudara Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari saudara kita lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari nyatakan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dia Tuhan Allah, ya, Dia ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita.
penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Dia sumber kemenangan kita, katakan amin. Engkau dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Ajaib setiap perbuatanmu bagi setiap kami. Mari lebih lagi katakan pujian ini saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita mau menyembah Tuhan. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, melawat kami hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan yang terbaik untuk Engkau. Diam di hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hati
kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Mari lebih lagi. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Katakan ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan, oh kasih-Mu Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Kami bersyukur, oh, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di
Shalom yang terkasih, Dr. Yanto, my very good friend, dan seluruh jemaat yang berada di dalam pengembalaan beliau. Apa kabar semua? Lama nggak berjumpa. Meskipun demikian, saya tetap merasa dekat karena kita berada dalam hadirat Allah yang sama. Dalam satu kasih, tidak ada perbedaan. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang terkasih. Kita mulai dulu dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, mari kita pejamkan mata kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Segala berkat yang Kau beri, ajari kami untuk bersyukur dan untuk tidak melihat kurangnya. Tuhan, sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan Yesus, sehingga setiap jemaat-Mu hari ini akan dibangunkan dari tidur rohaninya, sehingga kami semua sadari peran kami masing-masing dalam hadirat Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Anda. Saya beri judul begini aja. Apa yang masih bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Saya ulang. Apa yang masih bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Masalahnya kalau kita dalam masalah, kita lupa bahwa kita itu masih bisa memberi. Kita selalu buru-buru maunya hanya menerima. Kapan nih saya keluar dari problema? Kalau kita tidak menabur pada saat kita susah, nanti kita tidak menuai waktu kita harusnya bersuka cita. Jangan-jangan nanti kita kosong atau hampa harvestnya, tidak ada tuaian apa-apa. Jadi jangan lenyapkan korban ketika kita berada dalam sebuah persoalan. Ketika kita dalam sebuah masalah, tanpa korban, berarti tanpa taburan. Ya, seperti suara yang tadi ini, Anda tentu dengar ya. Ada suara emergency. Tergantung kalau kita hanya mau mendengarkan suara nguing-nguing daripada ambulans. Lalu kita hentikan aktivitas, yang rugi siapa? Saya lagi recording sekarang mendengarkan ini. Saya tidak berhenti. So fokus saya pada firman, bukan pada keadaan. Banyak orang dalam persoalan, mikirnya adalah diri sendiri. Saya mikirnya taburan. Apa yang saya taburkan kalau saya mau lihat next season atau musim berikutnya itu saya mau menuai sesuatu? Lebih baik saya hari ini mempersembahkan korban yang berkenan. Karena tanpa korban, tidak akan ada tuaian. Kita baca ayat 15 daripada Kejadian pasal 8. Jadi Kejadian 8 ayat 15 sampai 22 itulah pembahasan kita. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuki bumi lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa yang masih bisa kita persembahkan pada Tuhan? Ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ini precious loh, ini langka. Karena Tuhan gak sembarangan berfirman seperti orang asal bicara. Sejak firman terakhir yang Nuh dengar, ini adalah firman yang sudah ditunggu genap 1 tahun penuh. Dan firman seperti ini ditunggu-tunggu oleh dunia sekeliling kita. Kapan nih kita keluar dari pandemi? Kapan keluar dari bahtera itu? Bahtera itu memang keselamatan, tapi tahu nggak? Nuh itu karantina selama 1 tahunan. Dia nggak keluar sama sekali. Kita kan masih mending, masih ada jendela, masih bisa lihat jalanan. Mereka ini kiri kanan hanya melihat air. Mereka hanya melihat deras hujan, tidak bisa lihat apa-apa. Mana ada jendela? Mereka tersembunyikan di dalam bahtera, terkungkung di sana, tidak bisa berbuat apa-apa, keluar tidak bisa. Jadi bagi mereka keluar dari bahtera itu adalah sesuatu yang mereka tunggu-tunggu.
Kapan ya aku keluar dari masalahku seperti kita dalam persoalan kita? Mana jalan exitnya? Sudahlah. Ya, nggak usah kita itu melihat terus ke jendela. Kapan bebas masalah? Nanti lama-lama kita nggak berbuat apa-apa. Pandangkanlah, arahkanlah matamu kepada Tuhan dan kepada janjinya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Allah berfirman kepadanya, Tuhan pasti berfirman sama kita. Firman yang kita tunggu-tunggu pasti datang, dan kalau Tuhan berfirman tidak akan kembali sia-sia. Jangan lihat jendela, baca Alkitab Anda. Jangan melulu melihat keluar sana kapan aku keluar batra. Namun lemparkan pandanganmu masuk ke dalam hadirat Allah. Cari Tuhan, cari maksud ilahi. Tanya sama Tuhan, kalau Tuhan belum berbicara, nantikan. Minta hikmat Allah, minta Tuhan pengaruhi mata Anda sehingga yang Anda lihat itu bukanlah kurangnya, tapi Anda bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, berarti hatinya sedang peka. Nuh menjaga hatinya dengan segala waspada untuk menerima firman Allah yang dia nggak bisa kontrol, tidak bisa kendalikan kapan akan datang. Jangan sampai ketika Allah berfirman kepadamu, hatimu lagi kepahitan, lagi keras, lagi kecewa, lagi putus asa, lagi menyalahkan Tuhan, lagi marah sama keadaan, ya, lagi putus pengharapan. Hati Nuh berada pada tempatnya. Hati Nuh berada dalam hadirat Allah. Makanya ketika Allah berfirman, dia tidak melewatkan. Keluarlah dari bahtera itu. Wow, langsung happy dia. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Lalu lihat ayat 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Nuh itu hatinya bukan pada kurang-kurangan tapi pada tambah-tambahan. Terbukti sekali dia sangat ready untuk terima pesan Tuhan. Bawa keluar tuh semua hewan yang bersama dengan engkau supaya mereka yang kembali berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak. Nuh hatinya optimis sekalipun dia melihat destruction atau melihat kehancuran di kiri kanan. Dia melihat semua manusia kecuali Nabi Nuh dan istrinya dan ketiga orang anaknya, 3 orang mantunya. Kecuali 8 saja yang masuk dalam bahtera, semua binasa. Tapi Nuh bisa melihat masa depan tuh. Kalau hari-hari ini kita lihat berita, melulu kabar buruk. Lalu belum lagi satu wabah sudah selesai, nanti ada varian baru masih ada varian lebih baru. Lalu belum lagi yang hoax-hoax yang beredar di mana-mana yang hanya nakut-nakuti. Berita yang asli aja menakutkan. Kita bisa saja air bah itu bukan terjadi di luar kita, tapi terjadi dalam hati. Air bah terjadi di luar itu urusannya. Itu di luar kendali kita. Tapi air bah terjadi di hati kita, itu putusan kita. Bisa saja kita merasa tenggelam, tidak bisa lihat masa depan. Tapi Nuh ini ternyata bukan hanya hatinya peka, hatinya optimis. Dia mempersembahkan sebuah hati yang optimis pada Tuhan. Bisakah Anda melakukan yang sama? Itu harus lawan arus memang. Bukan hanya lawan arus, kalau arus kan adalah aliran air ke sini. Itu berarti kita harus struggling, harus bergumul, harus berjuang untuk tetap hidup di tengah-tengah air bah di dalam hati. Itu seperti orang yang mencoba untuk megap-megap untuk mencari oksigen di tengah ketenggelaman yang ada di sekelilingnya. Tapi itulah persembahan yang berkenan bagi Allah. Kalau Anda mau mempersembahkan sesuatu sementara semua orang di seluruh dunia pesimis, semua negatif, semua putus asa, jadilah satu-satunya yang tetap optimis dan percaya. Itu masih bisa kita persembahkan pada Tuhan, alias iman. Bukankah justru iman itu harus justru ada ketika ada ketidakpercayaan? Segala binatang yang bersama dengan engkau, segala yang hidup, burung, segala hewan yang merayap, suruh keluar bersama dengan engkau, supaya semuanya berkeriapan di bumi dan berkembang biak dan bertambah banyak. Nuh itu punya visi untuk kelangsungan hidup bumi. Makanya hewan-hewan itu nggak ada satu ekor pun mati, ya kan, kalau Anda baca. Ngapain kalau dia hatinya itu putus asa, diberi makan segalanya. Biasanya orang kalau stres, jangankan memberi makan orang lain, memberi makan hewannya. Biasanya suffer atau biasanya yang menderita adalah pet atau hewan piaraannya. Pasti nggak diperhatikan. Kalau orang stres, dirinya sendiri tidak diberi makan. Dia sendiri juga nggak nafsu atau nggak selera. Orang kalau stres biasanya orang lain bangun kerja, dia tiduran. Ya kan? Nanti dia nggak, udahlah. Hidupnya dibiarkan begitu aja, lenyap dari hadapan. Biasanya orang yang stres nggak bisa beri makan hewannya. Dia sendiri nggak makan. Tapi Nuh terus kasih makan, kenapa? Dia punya visi akan kelangsungan bumi, kelangsungan hidup
ciptaan Tuhan. Sekalipun dia nggak tahu bagaimana bahkan dia nggak ngerti kapan nih waktunya keluar bahtera. Tapi dia terus pupuk janji Allah. Dia terus benahi diri. Dia terus memberi makan kanan kiri, lakukan tanggung jawab sehari-hari. Saya jadi ingat seorang wanita, seorang janda yang sedang hari itu mengumpulkan kayu bakar terakhir untuk bakar roti terakhirnya atau gandum atau tepung terakhir yang ada di dalam bulinya. Ingat ya cerita itu? Lalu waktu itu Elia sedang jalan, lalu melihat janda itu, dia minta tepung rotinya, dia minta air di buyungnya. Andai kata janda itu berkata, hari ini adalah tepung terakhirku, lalu aku mati dengan anakku. Ngapain masih kumpulin kayu bakar? Hari itu kalau dia nggak pergi kerja, dia nggak ketemu Elia. Hari itu kalau Nuh tidak jaga hewan-hewan itu, firman itu datang, dia nggak punya modal apa-apa. Tapi puji Tuhan, apa yang Tuhan percayakan di tangannya, dia beri makan, dipelihara. Karena dia percaya ada kelangsungan hidup setelah ini. Dia nggak putus asa, putus pengharapan, ambil tali mau bunuh diri. Nuh mempersembahkan sebuah hati yang optimis di hadapan Tuhan, hati yang percaya. Hewan-hewan itu tidak satu ekor pun tidak tercatat dalam Alkitab, satu pun di antara mereka mati. Hewan terbesar maupun hewan terkecil, hewan piaraan maupun hewan buas. Semuanya sehat walafiat. Ya. Andai kata si janda tersebut tidak hari itu mengumpulkan kayu, dia nggak ketemu sama mujizatnya. Kadang-kadang saya pikir ngapain sih ya wanita itu, dia akan mati loh hari itu. Kalau saya jadi dia, secara sifat manusia yang notabene seringkali pesimis ini. Udahlah, tinggal di rumah aja lalu kita mati besok hari. Ya nggak langsung mati besok sih. Gandum terakhir atau tepung terakhir, mungkin 1 minggu kemudian, 1 bulan, saya dan anak saya meninggal. Ngapain kumpulkan kayu bakar? Berarti orang itu komitmen untuk terus melangsungkan kehidupan. Dia percaya dengan iman. Saya yakin ada iman di hati janda itu. Bahwa ada sesuatu yang menungguku. Demikian pula Nuh. Kalau Anda mau mempersembahkan sesuatu yang berkenan pada Allah di masa pandemi ini, persembahkan hati yang optimis dan percaya. Percaya itu tidak kosongan loh ya. Percaya itu pada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu nggak pernah kosong. Jangan pernah tuduh demikian. Janji Tuhan itu tidak hampa. Dan puji Tuhan ya, Tuhan itu setia pada kata-katanya. Memang belum ada mujizat lebih besar seperti keluar dari bahtera atau dia belum melihat nanti bagaimana bumi akan kembali dipopulasi. Tetapi mujizat kecil itu pun sebuah preview. Mujizat kecil itu adalah sebuah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Kalau kita lagi lihat trailer sebuah movie ya, belum keluar, kita lihat sedikit reklamanya, lalu kita lihat rangkumannya. Anda harusnya curiga dong, film itu udah jadi di Hollywood. Itu akan ada full versi penuhnya atau full versionnya. Anda bisa nonton film itu 1,5 jam. Apalagi film-film yang superhero lebih lama 2-3 jam itu. Anda kalau lihat previewnya, Anda harus curiga ada film penuhnya. Kalau Anda melihat di ayat 17, tak satu pun hewan itu mati. Di bahtera loh. Itu hewan-hewan biasanya hirup udara segar, sekarang disekap semuanya. Kok nggak mati sih? Minimal ada ayam yang mati lah. Pasti ada ayam di dalam bahtera. Ayam itu gampang mati. Kita kagetin aja, langsung meninggal. Langsung mati beberapa. Kok nggak ada satu pun yang mati ya dari hewan-hewan itu, nggak ada satu pun yang binasa. Harusnya preview. Bahwa Tuhan itu setia dan memelihara ciptaannya. Nuh lihat itu, langsung GR dia. Dia berkata, kalau Tuhan jaga tidak satu pun hewanku mati, maka Tuhan akan memberkati kami untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Dia bisa membaca between the lines, dia bisa membaca di antara 2 kalimat. Dia bisa membaca sesuatu yang Tuhan tidak katakan atau belum firmankan. Dia bisa lihat hewan-hewan itu hidup semua, tidak satu pun yang sakit. Gak ada tertulis di sini, Nuh sakit, anaknya sakit, istrinya atau hewan-hewan yang bersama dengan mereka. Gak ada satu pun. Berarti ada masa depan penuh pengharapan. Masih ada rancangan damai sejahtera. Luar biasa. Ini yang bisa kita persembahkan. Iman. Ya, kita lihat sekarang ayat 20, setelah semua kejadian itu. Setelah mereka keluar dari bahtera. Oh, lihat dulu aja ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluar juga dari bahtera itu. Udah ya ceritanya ya, udah keluar semua nih. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. First thing first. Hal pertama yang Nuh lakukan ketika dia keluar dari bahtera adalah mempersembahkan korban. Biasanya kita keluar dari masalah,
Yang harus kita lakukan adalah restorasi atau pemulihan. Banyak orang kalau sudah mentas dari sebuah persoalan, dia biasanya kepahitan lah. Harus didoakan kelepasan lagi. Ya kan? Harus nangis-nangis terseduh-seduh untuk bertobat. Dan selalu penuh dengan penyesalan. Nuh nggak begitu. Dia jaga hati dengan segala waspada ketika dalam masalah. Dia terus mempersembahkan hati yang optimis dan percaya. Makanya waktu dia exit dari problema, Nuh dalam keadaan ready atau siap untuk mendirikan mezbah. Banyak kita itu kehilangan momentum. Waktu kita keluar dari masalah, hidup kita dalam kondisi tidak beres, berlumuran dosa, atau tidak benar. Atau minimal kita perlu pemulihan gambar diri. Atau kita perlu restorasi, kayak rasanya kita perlu rekonsiliasi atau pendamaian lagi dengan Tuhan. Selama ini marah-marah, muring-muring dengan sorga. Mengepal-ngepalkan tinju kepada Allah. Dan berkata, mengapa? Nuh gak begitu waktu dia keluar dari Batra. First thing first, hal pertama yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah. Dia dirikan bagi Tuhan. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Nuh menjaga hati yang penuh dengan gratitude atau penuh dengan rasa syukur. Penuh dengan admiration atau pengagungan pada Tuhan sementara di dalam masalah. Itu yang bisa Anda korbankan, persembahkan pada Tuhan. Ketika kita dalam problema, terus persembahkan hati yang memuji. Memuji Tuhan itu bisa segala waktu loh. Paulus memuji ketika berada di dalam suatu pasungan di penjara Filipi. Dia dan Silas lalu gempalah seluruh pintu penjara. Jadi kita kalau mau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, ketika kita dalam persoalan, persembahkan hati yang tersenantiasa bersyukur dan berterima kasih. Agungkan Tuhan, sembah Dia. Karena Tuhan itu layak menerima penyembahan kita. Nah kita lihat lagi ya ayat berikutnya. Dan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bukan hanya memberikan pujian pada Tuhan, dia mempersembahkan sesuatu yang real. Ayat 20b tadi yang kita baca, itu menunjukkan bahwa Nuh mempersembahkan secara serius apa yang terbaik untuk Tuhan. It was a costly sacrifice. Itu persembahan yang sangat bayar harganya. Karena hewan tinggal berapa ekor setiap jenisnya. Kebanyakan hewan-hewan yang haram itu hanya satu pasang. Kan kita tahu kan semua satu pasang datang ke Batra. Tapi hewan-hewan yang tidak haram diambil beberapa ekor. Memang betul kita kurang jeli baca Alkitab. Hewan yang tidak haram alias yang halal untuk dipersembahkan pada Tuhan. Itu Alkitab mencatatnya ada 7 ekor per jenis. Bukan hanya satu pasang. Waktu Nuh bawa itu semuanya sesuai dengan titah Tuhan, Nuh percaya bahwa hewan-hewan itu masuk untuk dipersembahkan. Ada hewan-hewan yang memang hanya dipelihara supaya jangan punah. Tapi hewan-hewan yang tidak haram itu 7 ekor masuk. Janggal bukan? Ganjil angkanya. Karena memang akan ada beberapa yang bukan untuk dikembangbiakan. Tapi akan ada yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, dari 7 ekor itu dia ambil beberapa. Misalkan dia ambil 3. Sisa 2 pasang untuk berkembang biak. 3 dari 7, 3/7 itu besar sekali. Itu harga kalau Anda hanya punya 7 sesuatu, lalu punah. Anda tidak akan korbankan 3, 1 pun Anda tidak mau. Sebab masing-masing itu Anda akan perlukan nanti. Kalau Anda hanya punya $7, ya kan? Setiap dolar berarti. Lain cerita kalau orang itu adalah seorang miliuner, ada jutaan dolarnya. Kalau Anda cuma punya 7 sesuatu, dipersembahkan 1 itu terasa loh saudaraku. Dia mempersembahkan 7 itu diambil beberapa dipersembahkan. Nah ini berbicara pada kita, kalau kita mau memberi sesuatu pada Tuhan, tidak ada yang terlalu mahal. Karena dia merasa kedagingannya berbunyi begini. Janganlah, 1 pun jangan. Karena kita akan butuh semuanya nanti. Masing-masing perlu. Tapi rohnya Nuh berkata demikian. Sebaliknya berseru begini. Oh no, kalau aku mau mempersembahkan sesuatu, ku persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena aku punya terlalu banyak, tapi karena Tuhan layak. Karena Tuhan layak menerima yang terbaik dari aku. Tapi ketika hewan-hewan itu masuk ke dalam batranya, yang tidak haram itu 7 per jenisnya. Waktu masuk ke dalam, Nuh sudah harusnya curiga kan. Bukan hanya kenapa janggal, kenapa ganjil.
Kenapa kok 7, yang lainnya itu 1 pasang, ini kok 7? Kan berarti ekstra-ekstra untuk persembahan, berarti dia tahu dia akan keluar bahtera. Dia tahu nanti hari mempersembahkan korban akan tiba lagi. Dia tahu nanti hewan-hewannya akan dilepas kembali in the wild, mereka akan dilepas kembali ke alam semesta, ke alam liar. Beberapa itu nanti akan dipersembahkan sebagai korban, karena binatang haram kan tidak boleh dijadikan korban bakaran. Tapi binatang yang halal, yang tidak haram itu akan dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi dia tahu nanti manusia akan kembali mempersembahkan korban. Berarti ada kelangsungan hidup. Nanti keturunanku akan mempopulasi atau memenuhi bumi. Nuh itu loh mempersembahkan sepasang mata yang terus melihat ke depan. Terus memandang ke atas. Kalau Anda mau mempersembahkan sesuatu, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang berkenan kepada Allah yang hidup dan yang sempurna. Serahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman atau dosa. Dan salah satu daripada anggota tubuh yang harus kita persembahkan adalah sepasang mata yang tertuju kepada Tuhan dan melihat ke depan. Nuh itu mempersembahkan ini kepada Tuhannya ketika dalam bahtera. Sehingga ketika dia keluar dari bahtera itu, dia ready untuk diberkati. Nah, ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuki bumi lagi. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 21, Tuhan mencium persembahan yang harum. Tuhan bukan mencium daging. Tuhan bukan karnivora, herbivora. Bukan. Tuhan tak perlu makan. Yang Tuhan cium itu adalah imannya Nuh. Yang Tuhan cium adalah hatinya dan sikap hatinya yang menyembah. Yang Tuhan cium, yang Tuhan lihat adalah cara Nuh melihat janji Tuhan dan memandang ke depan. Dan Tuhan senang dan berkenan. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Demikian pula hari ini Allah Bapa melihat Yesus di dalam diri kita. Dan dia mencium sebuah persembahan yang harum dari Kalvari. Tahu nggak, kita ini, Anda dan saya itu diterima dalam kerajaannya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebenaran kita. Tapi the full mercy of God is given to us. Kasih karunia yang penuh yang diberikan kepada kita dari Allah itu karena Jesus sacrifice, karena korban dan pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota. Puji Tuhan ya. Kristus mempersembahkan sebuah korban yang berkenan pada Allah untuk penghapusan dan pengampunan dosa kita. Kita yang sudah diampuni, kita tidak perlu mempersembahkan korban untuk masuk ke surga. Berarti kan kurang pengorbanan Tuhan. Kalau kita masih perlu mempersembahkan sesuatu agar kita diterima, berarti kan pengorbanan Yesus tidak cukup. No, pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya dia mati. Itu lebih dari cukup. Dan itu cukup untuk menyelamatkan kita. Jadi sekarang korban yang kita persembahkan pada Tuhan itu bukan supaya masuk surga, tetapi sebagai terima kasih kita. Agar supaya kita itu bisa senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Persembahkan korban yang benar. Karena mempersembahkan korban itu adalah kode etik hubungan antara Allah dengan umat pilihannya. Kalau mereka datang ke hadapan Tuhan tidak dengan tangan hampa. Tuhan tidak minta harta kita. Tuhan tidak minta sesuatu yang kita tidak punya. Tuhan minta kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan supaya kita masuk surga. Itu persembahan hidup Kristus. Tapi supaya kita bisa jalan dengan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi umat pilihan, kode etik kita, kode hubungan kita dengan Tuhan adalah persembahan korban yang berkenan. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan, yang baik, dan yang sempurna di hadapan Allah. Korban yang berkenan di hadapan Allah adalah hati yang memuji. Setiap kali umat Tuhan datang ke hadirat Allah tidak dengan tangan hampa, dia persembahkan sesuatu untuk menunjukkan bahwa mereka mengagumi, mencintai, menyembah, mengabdi kepada Allahnya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau datang ke Tuhan itu jangan asal-asalan, jangan tangan hampa, jangan dengan sikap hati yang salah. Datang kepada Tuhan itu dengan hati yang mau percaya, dengan hati yang optimis, dengan mata yang memandang kepada Tuhan, dengan mata yang memandang ke depan, melihat ke depan, ya. Dengan hati yang dipenuhi dengan suasana memuji, hati yang melimpah dengan terima kasih, padahal
kita masih punya banyak kebutuhan. Bahkan doa kita pun belum sepenuhnya terjawab. Tapi kita sudah bisa berterima kasih sama Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Minimal nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan bersuka cita karena iblis takut pada kita dan patuh pada perintah kita. Tapi namamu tertulis dalam kitab anak domba Allah. Coba kalau kita datang pada Tuhan membawa persembahan yang demikian. Persembahan yang beginian. Apa Tuhan gak senang melihat kita? Apa enggak Tuhan senang? Apakah Tuhan tidak sangat happy untuk menerima kita? Tuhan tuh sudah cinta kita apa adanya, tapi jangan jadi anak yang mendukakan hati bapaknya. Saya sayang sama anak saya. Kami suami istri punya 3 anak. Meskipun saya cinta mereka dan cinta itu tidak berubah. Tapi ada waktunya anak sing satu lagi nakal, mendukakan hati saya. Ya, saya mencintai dia dengan hati yang pedih. Karena dia bandel sekali. Ini hanya contoh ya, anak saya baik-baik kok. Tapi dengan anak satunya yang sedang berkenan pada saya mencintai dia dengan hati bahagia. Nothing you do or don't do, tidak ada sesuatu yang Anda lakukan atau Anda tidak lakukan yang bisa mengurangi cinta kasih Yesus padamu. Tapi betul, Tuhan Yesus bisa mengasihi seseorang di antara kita sekarang dengan hati yang bahagia, dan Dia bisa mengasihi seseorang yang lain dengan hati yang pedih. Which one are you? Anda yang mana? Orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, Habil-Habil seperti itu membuat Tuhan happy. Tapi orang yang mempersembahkan korban yang salah di depan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, ngomel melulu seperti bangsa Israel, mengeluh sini sana, tidak berterima kasih, tidak thankful, negatif sekali, ragu terus bimbang, apa iya Tuhan, masa Tuhan, masa bisa Tuhan, masa iya Tuhan, betul Tuhan gak bohong. Nah kalau Tuhan betul, kenapa kok begini loh, dan sebagainya. Tuhan tetap cinta, tapi Tuhan mengasihi kita dengan hati yang pedih ketika kita begini. Makanya itu mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, korban yang berkenan. Apa yang kita bisa persembahkan pada Tuhan bahkan dalam masalah, itu penting sekali loh dalam hubungan kita dengan Allah. Karena mempersembahkan korban itu kode etik hubungan antara Allah dan umat pilihannya. Anda tidak usah mempersembahkan korban apa-apa, Tuhan tetap cinta. Tapi kalau Anda cinta sama Tuhan, persembahkan korban yang berkenan. Kalau kita mengasihi Dia, dan kalau kita mau menyenangkan Dia, persembahkan korban yang berkenan. Nuh menjaga hati di Bahtera. Anda dan saya menjaga hati nggak di dalam masalah dan selama pandemi ini? Apakah kita wait and see, tunggu dulu nanti kalau sampai aku keluar dari Bahtera baru aku bersyukur? Enggak tuh. Nuh waktu keluar langsung mempersembahkan, langsung mendirikan mesbah. Dia nggak tunggu bersyukur, dia sudah bersyukur di dalam Bahtera. Waktu keluar langsung dirikan mesbah. Dia nggak perlu jam start lagi. Ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Waktu dia keluar, dia langsung melanjutkan kehidupan. Tak berhenti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam. Kalau saya baca sedikit informasi tambahan di ayat 22 ini, kayaknya bumi mengalami perubahan setelah air bah. Kalau dahulu rasanya nggak ada nih, musim-musim dan sebagainya. Mungkin kira-kira dunia waktu itu selalu temperaturnya cool. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Sejuk saja. Tapi setelah itu ada musim dingin sekali, musim panas sekali. Ada gurun Sahara, ada gunung es. Terjadi perubahan secara ekologi. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah, Nuh tahu itu. Kasih setia Allah tidak pernah berubah. Jadi hari ini kalau kita melihat, peduli amat pandemi, peduli amat kita ngalami apa. Kalau Anda keluar dari rumah, matahari masih terbit, katakan haleluya. Kalau nanti matahari masih bisa terbenam ini, lalu gelap-gelap, ya, Anda harus berkata puji Tuhan. Kenapa? Kalau masih ada pergantian musim, masih ada pergantian waktu, ada cahaya dan gelap. Ingatlah, Tuhan Yesus yang sama itu, yang mengontrol, mengendalikan alam semesta itu, Dia tidak pernah berubah. Setiap kali kita lihat itu, kita harus ingat kasih setianya. Waktu kita melihat matahari masih bisa terbit pagi hari, Anda harus berkata, kasih setiamu tak berkesudahan ya Tuhan. Hari ini ada rancangan baru. Waktu matahari mau terbenam, Anda harus berkata, mungkin hari ini aku kalah.
Tapi tak sepatutnya aku putus asa. Sebelum aku tidur, kuserahkan problema ke kaki-Mu. Ku percaya keesokan hari ya Tuhan, kemurahan-Mu akan Kau berikan secara fresh dan segar kepadaku. Tidak boleh kita putus asa. Belajar seperti Nuh, mempersembahkan hati yang penuh percaya. Mata yang terus memandang ke depan. Matahari terbenam berarti besok akan terbit lagi. Tuhan masih punya rencana, Tuhan belum selesai dengan saya. Masa depan penuh pengharapan, itu masih ada. Begitu. Itu yang perlu kita persembahkan. Sebagai rangkuman, apa saja yang kita bisa persembahkan pada Tuhan selama kita berada atau selama kita masih disimpan dalam masalah, selama kita terjebak dalam hari ini. Kita bisa memberikan kepada Tuhan hati yang penuh percaya. Sikap hati yang optimis itu berkenan pada Allah. Percayalah pada firman Tuhan, percayalah pada janjinya. Mata yang memandang ke Tuhan Yesus dan memandang dan melihat ke depan. Mata seperti itu akan melihat nanti rancangan Tuhan yang baru. Hati yang memuji, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai Tuhan memberikan sesuatu. Hitunglah berkat-Mu yang sudah ada di belakang-Mu satu persatu. Jangan lupakan dan abaikan. Jangan pretend, jangan pura-pura seolah-olah itu tidak ada dalam hidup-Mu. Hitunglah satu persatu. Memang sekarang belum keluar Batra, tapi tidak seekor hewan pun mati di Batra. Dapatkah Anda dan saya seperti Ayub menghitung itu sebagai berkat? Memang aku belum dapat. Aku belum memperoleh sesuatu yang aku dambakan. Tapi yang ada padaku tetap ada padaku. Tidak hilang daripadaku. Tetap di sini. Tuhan jaga dan pelihara. Aku masih punya kesehatan di tubuhku. Aku masih punya teman. Masih punya anggota keluargaku semua utuh. Kalau ada satu yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak, sisanya masih ada bersama dengan saya. Hitunglah satu persatu berkat-Mu itu. Dapatkah Anda berkata, haleluya, bumi silih berganti, cuaca, musim kehidupan. Dapatkah Anda syukuri bahwa di balik semua yang berubah-ubah itu ada seorang pribadi yang gak pernah berubah? Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah sama. Seperti Nuh, dia jaga hati yang penuh thanksgiving, penuh gratitude, penuh admiration, penuh dengan kekaguman pada Allahnya. Dia jaga, dia pelihara hati yang penuh syukur, penuh thank you, berterima kasih kepada Tuhan. Dan Nuh keluar dari Batra dalam kondisi ready diberkati. Saya berdoa supaya Anda pun akan keluar dari masa pandemi ini diberkati ya. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Sebab ketika kita dalam masalah, kita tetap bisa mempersembahkan apa yang saya barusan satu persatu ingatkan. Apa yang firman Tuhan barusan ajarkan. Semua itu bisa sekalian jalan. Sementara kita sedang dalam persoalan, kita bisa berbarengan mempersembahkan korban yang berkenan. Persembahkan tubuhmu, persembahkan ucapan syukur. Sebab Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran dan tidak akan sia-sia Anda pegang percaya. Sebab orang yang pegang percaya seperti ini, pada akhirnya akan hidup berkemenangan. Haleluya. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu.
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, Hamba serahkan setiap kehidupan kepadamu, hidup kami semua, tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan. Pandemi atau bukan, masalah atau tidak, kami tetap bisa mempersembahkan hal-hal ini kepada Tuhan. Hati dan pikiran yang berkenan padamu, dan mata yang diurapi untuk melihat ke depan. Terima kasih Tuhan, ku persembahkan setiap umat-Mu ini satu persatu di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu. Hamba doa di dalam nama Putra Allah, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah tabur pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan setiap kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang setiap percaya sama-sama kita katakan amin. Kita akan saksikan news berikut ini. Shalom, atas nama Gembala dan pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Philip Mantova yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 5 September 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau young adult, youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7.
316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh PDP Eradi Chandra dengan tema sepanjang bulan September, Stretch. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Gembala dan seluruh pengerja CK7 mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang pada hari Sabtu lalu sudah melakukan penyerahan anak secara online. Tuhan Yesus memberkati serta melindungi seluruh anak-anak yang diserahkan dengan iman Bapak Ibu sekalian. Penyerahan anak secara online tersebut dapat diikuti di channel YouTube GBI PRJ CK7 dengan judul Penyerahan Anak Online Sabtu 21 Agustus 2021. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali akan mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 8.30 dan penyerahan anak secara online pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis selam atau penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Unit pengajaran bekerja sama dengan PPA CK7 kembali mengadakan Spiritual Guidance for Lovers Batch 3. Bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang memiliki anak, saudara dan teman yang berusia 13-18 tahun dapat mengikuti acara Spiritual Guidance for Lovers yang dapat melengkapi generasi Yeremia dalam pergaulan yang benar. Acara ini akan dilakukan via Zoom setiap hari Jumat pukul 7 malam sampai jam 9 malam, mulai dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2021, dengan topik yang sangat menarik dan memberkati tentunya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui www.gbiprj.org/go/sgl. Kalau di minggu sebelumnya kita belajar kebebasan sesungguhnya dalam Kristus dimulai dari pikiran kita, dan apa yang masuk ke pikiran kita, itulah yang mengalir ke dalam hati kita. Guard your heart more than anything else, because the source of your life flows from it. Jagalah hatimu lebih dari apapun, karena sumber kehidupanmu mengalir dari hatimu. Itulah firman-Nya di Amsal 4 ayat 23 versi God's Word. Jangan lewatkan, mari bergabung bersama Online Cool CK7 dengan topik kedua dari suplemen Cool Guard Your Heart masih dalam seri Freedom in Christ pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam dan juga pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali membuka online kelas bimbingan pranikah via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, dapat segera mendaftarkan diri via online di website kami www.gbiprj.org atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kom 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus? Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada Kom 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online Kom 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh.
jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan KOM 100 reguler. Daftar sekarang yuk sebelum penuh. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia, sesuai dengan firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di bangsa ini. Kiranya berjalan dengan tertib dan lancar. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapatkan vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah.
Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sakit. Tuhan, Kau sudah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan sudah berikan jawaban. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, bencana alam, dan krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan demi pemulihan terjadi, mujizat Tuhan masih ada. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya, Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara dan God bless you all.